Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rena Silvana SE. Saya selaku guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan di SMK Al-Halim Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi pemasaran. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semangat ya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum pembelajaran, coba berdiri dulu. Saya cek dulu kerapihan diri. Oke, duduk kembali. Sebelum pembelajaran hari ini, kita awali dengan kegiatan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Rapi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bil qadu wa tanfariju bil qurabu wa tubdo bil hawaiju wa tunaru bil rogoibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumillah. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar
Semangat belajarnya? Ini ada kata-kata motivasi. Ya. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak proses. Jadi yang dibanyakin adalah prosesnya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar. Jadi dibanyakin belajarnya juga dengan yang rajin, gitu ya. Masih ingat materi sebelumnya mengenai apa? Mengenai apa ya? Definisi pemasaran. Apalagi? Ya. Jenis-jenis pemasaran apa saja ya? Multi level marketing dan branding. Oke, terima kasih. Nah, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar hari ini. Mata pelajaran hari ini yaitu PKK dengan materi pemasaran produk. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menyeleksi Pemasaran produk. itu untuk yang pengetahuannya. Yang keterampilannya? Melakukan pemasaran produk. Indikatornya? Memilih strategi pemasaran. Menganalisis strategi pemasaran yang dipilih. Melakukan pemasaran produk melalui kegiatan promosi. Tujuannya? Yang pertama adalah Melalui pembelajaran PPL dengan metode diskusi kelompok peserta didik dan guru dan pemanfaatan fasilitas laboratorium komputer terkait materi pemasaran produk, peserta didik dapat memilih strategi pemasaran dengan bergairah dan percaya diri. Melalui pembelajaran PPL dengan metode diskusi kelompok peserta didik dan guru dan pemanfaatan fasilitas laboratorium komputer terkait materi pemasaran produk, peserta didik dapat menganalisis strategi pemasaran yang dipilih dengan bergairah dan percaya diri. Melalui pembelajaran PPL dengan metode diskusi kelompok peserta didik dan guru dengan pemanfaatan fasilitas laboratorium komputer dalam LPD terkait materi pemasaran produk, peserta didik dapat melakukan pemasaran produk dengan bergairah dan percaya diri. nih, kalian simak sebuah video kalian simak dan kalian amati. Ya, halo semuanya teman-teman. Suka atau tidak, kita sekarang hidup di zaman di mana persaingan itu terjadi dengan tanpa seragam. Contohnya ini Maret nih, baru aja buka. Nggak lama sudah muncul apa-apa di sebelah. Terus sebaliknya, itu ada orang yang bikin gini, itu kasihan ya itu mah, belum juga berpegang. Sudah disaingi. Tapi jangan salah loh, karena pada satu sisi persaingan pada sebuah usaha itu bagus loh. Nggak bisa menunjuk perusahaan untuk terus berbenah kan. Nah, berikut adalah persaingan usaha di Indonesia yang membantu usaha itu tumbuh dan kita sebagai konsumen yang pada akhirnya yang diuntungkan. Alfamart di rumah, kalau ngomongin persaingan, jelas dua ini masih sebagai contohnya ya. Yang satu bikin, yang lainnya juga bikin di sebelahnya. Yang satu promo, lainnya nggak kalah juga. Promo jadi makin lengkap, makin nyaman, makin luas di seluruh daerah. Ya hanya kita itu ujung-ujungnya sebagai konsumen yang diuntungkan. Tokopedia dan Shopee. Tahun 2015 mungkin ya waktu Shopee itu belum sebesar sekarang. Orang itu kan ya masih mikir-mikir buat belanja online loh. Tapi sekepo, masa mau beli barang cuma lihat tokonya aja. Kebiasaan kita itu kan kalau mau beli ya lihat, ya pegang barangnya kan. Dan kendala paling besar yang bikin orang malas belanja online ya tentu saja karena ongkirnya itu. Ya masa mau beli kok ada tambahan biaya kan nggak enak kan. Nah itu Shopee itu mencari salah satunya gratis ongkir. Bahkan untuk barang yang ada seribuan pun bisa dibeli dan gratis ongkir. Orang-orang mulai tuh nyoba belanja secara online, tapi harganya lebih murah dari toko. Kalau ketipu, ya udahlah nggak apa-apa, yang juga lebih murah kan. Akhirnya orang yang belanja online merasa nyaman dan jadi keterusan. Malah sekarang belanja online itu kayak biasa, sampai harga yang konvensional. Apalagi ada juga Tokopedia kan, yang juga kayak nggak
seru. Ujung-ujungnya apa? Ya betul, kedua perusahaan itu makin maju dan kita juga diuntungkan karena dalam bersaing. Tolak angin harusnya tidak lucu masuk angin. Sebenarnya ada sih angin, cuma menurutku masih seru lah rasanya tolak angin sama bintang lucu ini. Karena tagline-nya itu mirip-mirip, tapi tepatnya bintang lucu dan mengirim-irimkan tagline-nya tolak angin. Jadi tagline-nya tolak angin itu kan orang pintar minum tolak angin. Dan atas sahabatnya itu pula Monika, Tia Valen, Jan Kasal, Prakasa, ya orang-orang pintar lah. Jadi dia tuh kayak mau nunjukin, nih orang modern, orang sukses, orang pintar, minumnya aja tolak angin loh. Jago itu gak hanya diminum oleh orang tua aja, oleh orang kuno. Sementara yang satu, tujuh, juga gak mau kalah, dan dia bikin tempat yang mirip, manfaatnya, bentuknya yang ada kaset, warnanya, sampai tagline-nya pun juga dibuat mirip. Kecil, ini sudah masuk lagi. Yang satu orang pintar, yang satu orang kecil. Malah dan tujuh orang pintar itu kalah loh sama orang kecil. Ini secara tersebut tuh kayak itu mau bilang ya, ini loh aku tuh lebih baik karena tidak bersaing. Tapi seru ya, bersaing. Ini sedang versus Indomie. Indomie itu banyak ragamnya ya. Ini yang bisa kering, alami, yang rasanya enak. Tapi ini itu juga menyaingi sang pemilik besar yaitu Indomie. Sampai Indonesia pun langsung menambah serius yang bernama Miserka. Jujur waktu Miserka foto itu yakin. Nah, kalau yang ini baru kuat. Karena Miserka itu kan tidak hanya produsen besar ya, Wings yang secara keuangan siap perang lah dia itu. Ngomong besaran, TV pasti bakalan keluar. Dan secara nggak sadar sebenarnya promosi kita dari pemerintah misi itu terus-menerus ada di media yang kita tonton loh. Coba aja teman-teman kita berapa kali kita bisa itu hampir sekali kan. Dan strateginya bisa tapi cukup gak kaget ya karena meniru produk makanan dari ini ya itu digoreng. Tapi kalau pikir-pikir namanya juga dikatakan harga pasar kan, ngapain juga bikin rasa baru, bungkus yang baru kalau resikonya bisa dari oleh pasar. Akhirnya misalkan meniru, benar-benar meniru mulai dari packagingnya, warnanya, rasanya, kapasitasnya yang memberi sebuah yang beda. Ini bikin kedua dan harga visual itu juga lebih murah. Tapi dari sini kita belajar sih ya, kalau kita mau persaingan sebenarnya banyak kok strateginya. Ya benar kita dari persaingan kan. Perang kopi, wah perang kopi ini jangan ditanya lagi lah. Ketat, epic, berjarak, hanya memakan korban. Dalam kurung korban yang akhirnya mati. Dulu kopi variasi atau kopi yang campur-campur gitulah yang dari kemasan saset itu kayaknya yang menonjol itu hanya ada kopi mix. Aku dulu tuh mikir kenapa ya kok produsen itu nggak ada yang jual kopi model kayak kopi ini. Padahal kan sangat kuat sekali ya. Beneran malah itu kopi-kopi campur itu pun bermunculan jenisnya banyak mulai dari kopi susu, kopi cappuccino, kopi mocha, kopi latte, macam-macam yang ada di apa itu jadi tabur-tabur gitu. Ada juga brand kopi, pokoknya itu jenisnya banyak itu bervariannya ya. Ada juga yang kopi harga macam-macam pokoknya. Dan satu-satunya persaingan itu ada jenis kopi yang lain itu lalu harga lain, contohnya white coffee itu dari luar white coffee, terus itu si white coffee, top coffee juga bikin white coffee, Yudhir juga bikin white coffee, Nescafe juga bikin white coffee, semua itu pada di sudah dia cappuccino, malah itu malah duanya lagi, aku tuh sampai sering bingung sendiri, karena rasanya itu mirip-mirip kan, dan plot twistnya itu adalah berbeda dengan Indomie, tentu saja tapi malah paling jaya ya. Kalau kopi yang kopi pasar kadang tuh kayak ya rasanya enggak kayak dulu lah. Teman-teman ada yang masih belum kopi ini? Setelah menyimak video tersebut, produk apa aja ya yang ada di video tersebut? Nih, apalagi Shopee dengan Tokopedia, apalagi Marjan dengan ABC, apalagi Yamaha dengan Honda,
Tolak angin dengan apa? Indomart Alfamart. Nah, Indomie sedap. Pengguan dengan? Ada permasalahan nggak ya kira-kira? Ada. Apa? Iya, mengenai persaingan atau dengan kata lain pemasarannya. Ya. Nah, bagaimana cara suatu produk itu tetap bertahan di pasaran dengan berbagai banyak saingan? Nah, betul, bagus. Dengan adanya strategi pemasaran. Nah, nih ya, strategi pemasaran bisa dibaca, Indira? Strategi pemasaran menurut Suharto, strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Menurut W.D. Stanton, pemasaran ialah sesuatu yang mencakup seluruh sistem yang bersangkutan dengan destinasi untuk merencanakan dan menilai harga hingga dengan mempromosikan dan menyalurkan barang dan jasa yang dapat memuaskan keperluan pembeli aktual maupun potensial. Strategi pemasaran, ada dua kata, ada strategi dan pemasaran. Strategi itu rancangan yang beroperasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau pemasarannya apa? Seluruh sistem yang merencanakan, menilai, mulai dari harga sampai dengan menyalurkan menyalurkan barang dan atau jasa, atau kata lain distribusi. Jadi cakupan dari pemasaran itu yang pertama adalah bukan hanya promosi, tapi juga ada iklan itu promosi ya, tapi juga ada penjualannya, dan juga yang terakhir distribusi, yaitu penyaluran barang dan jasa. Nih, faktor yang mempengaruhi dari pemasaran apa saja coba? Faktor mikro. Ya, apa? Yaitu peran dalam pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor Makro. apa? Yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Itu faktor yang mempengaruhi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran. Ini dilihat dari dua sudut pandang. Dari sudut pandangnya penjual dan sudut pandangnya pembeli. Dilihat dari penjual apa saja? Ya, terus? Ya, terus? Terus? Ya. Oke. Itu dari sudut pandang penjual. Dari sudut pandang pembeli apa saja? Kebutuhan dan keinginan konsumen, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Jadi mulai dari keinginan sampai sampai ke komunikasi itu yang diharapkan dari konsumen atau pembeli ya. Sekarang ada bauran pemasaran atau istilahnya dengan marketing mix. Yaitu yang pertama, bauran pemasaran itu awalnya adalah 4P. Dengan seiringnya berjalan waktu berkembang menjadi 7P. Nah, bauran pemasaran yang 4P apa saja? Produk, price, Ya. place, promotion. Oke. Konsep bauran pemasaran ini yang berkembang menjadi 7P. Apa saja? Produk, price, place, promotion, proses, people, physical evidence. Oke. Itu untuk produk. Untuk yang bauran pemasaran jasa, ada berapa? 3. Apa saja? Partisipasi, physical evidence, proses. Terakhir, dalam holistic marketing, ada berapa? 4. Apa saja? People, proses, program, Hah? Ya, terakhir. Itu bauran pemasaran. Ada yang produk. Produk itu kan ada yang barang dan ada yang jasa. Nah, kita jelaskan. Tadi produk. Apa produk? sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta yang sedang dibutuhkan oleh konsumen.
Itu P yang pertama. P yang kedua, price. Apa? oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. P yang ketiga, apa? Untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. P yang keempat, Promotion, promosi penjualan, periklanan, personal selling, publikasinya, dan direct marketing. P selanjutnya, Proses. apa proses? Dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal penting lainnya. P selanjutnya, People. apa people? Hanya konsumen saja, namun seluruh SDM yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. P terakhir, Physical evidence. semua. Perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Oke. Selesai. Ibu akan bagi kelompok, 4 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok 4. Ibu juga akan bagikan bahan ajar dan LKPD-nya. Di sana ada langkah-langkah untuk kegiatan melakukan pemasaran. Ya. Kompetensi dasarnya melakukan pemasaran produk melalui promosi. Terus langkah-langkahnya bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Sudah ya barusan. Yang kedua, baca bahan ajar, simak video tadi udah, dan eksplorasi di internet dengan menggunakan Chromebook. Yang ketiga, tentukan satu produk yang akan dipromosikan di depan kelas nanti. Ya. Nah, setelah itu diskusikan dengan teman kelompok dengan kolaborasi dan tanggung jawab. Ibu akan kasih waktu 20 menit. Di sana juga ada untuk pengerjaan lembar kerja hasilnya, mulai dari produk, 7P tadi ya, mulai dari produk sampai dengan physical evidence. Dan juga yang kedua, kalian simpulkan hasil diskusinya. Ya. Waktunya adalah 20 menit. Mulai dari sekarang, silahkan dikerjakan. Promosinya lewat apa? TikTok kah? Atau IG? Prosesnya ini proses kalau lewat TikTok berarti bagaimana caranya? Prosesnya gimana? Ya. Terus people-nya di sini adalah yang melakukan promosinya siapa? Berapa orang? Sebutkan. Nah, physical evidence-nya tadi kan perangkatnya. Apa saja kalau misalkan pakai TikTok, pakai apa alatnya? Nah, gitu ya. Nanti tinggal disimpulkan. Jadi kalau kesimpulan dari sini semuanya simpulkan. Strategi pemasarannya yang dipilih tadi, promosinya lewat apa? Promosi pilih sini. Ayo. Ya. Proses itu adalah proses promosi. Proses sebagaimana? Proses promosinya seperti apa? Ya. Paham ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dan rekan saya kuliah akan mempromosikan mengenai air mineral Rakers. Haus nih, panas. Jadi bingung. Hei, kamu haus? Iya, haus. Minum aja Lakers. Ini sus mahal itu. Kamu boleh minum ini. Benar. Ini udah bahayanya kan? Enggak. Ini udah udah selesai kawan. Ada orangnya juga. Ya coba aja. Wah, bener ya. Minuman boleh tradisional, tapi hasilnya tetap internasional. Kalau buat harganya ini berapa ya? Ini harganya murah, terjangkau, 500.000. Oh jadi ini buat harganya cuma 500 ya? Iya, rupiah. Iya. 500 rupiah aja. Jika botol 2.000 harganya. Kalau mau beli minuman ini harus di mana? Banyak di toko-toko maupun di warung-warung, Indomaret, Alfamart. Ini bisa dibeli dimanapun berada. Jadi nggak harus jauh-jauh. Jadi buat di pasar, buat di pasaran, buat di warung-warung terdekat juga ini sudah ada. Iya sudah ada dan sudah terkenal. Mau nyelenggin pajak tanpa dompet harus menunggu lehat, dapatkan promosi beli 2 bayar 1 dan dia pasti makan saya. Sekian dari kami, mohon maaf dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tanggapannya bagaimana mengenai pemasaran produk yang dipasarkan kelompok 2? Ya, sok berdiri. Promosinya cukup menarik, Ya, unik, ya. juga Menarik, unik, terus apalagi? Bagus. Ibu akan refleksi pembelajaran hari ini secara tertulis. Ibu akan bagikan soal pengetahuan pilihan ganda 5 soal dan Ibu akan kasih waktu 5 menit. Ini secara individu ya. Kita akan refleksi secara lisan. Ibu akan kasih pertanyaan, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mengenai pemasaran produk, apalagi? Strategi pemasaran. Kira-kira materi apa yang masih sulit untuk masih dipelajari gitu? Apa? Materi yang masih sulit dipelajari apa ya? Mengenai apa? mengenai pemasaran. Mengenai strategi pemasarannya. Oke. Menerapkan 7P-nya. Tuh. Kira-kira solusi kalian untuk mengatasi kesulitan tersebut apa ya? Mempelajari
Nah, mempelajari lagi di rumah. Oke, nanti belajar lagi di rumah ya mengenai strategi pemasaran. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa saja? 1, Definisi strategi pemasaran. 2, Pengurangan. oke, 3, 3, penerapan 7P. Oke. Nah, perasaan kalian setelah belajar hari ini dengan menggunakan model tadi PBL, bagaimana perasaan kalian? Sangat menyenangkan. Nah, sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Ada yang mau ke depan? Silahkan. Untuk metode pembelajaran sekarang, menurut Indira pribadi sih menyenangkan. Terus metode pembelajarannya juga kan secara berkelompok. Jadi kita dapat bertukar pikiran, berkolaborasi untuk memecahkan masalahan. Terus pembelajaran kali ini menggunakan media PowerPoint yang dimana untuk memudahkan kita dalam pembelajaran. Kita juga berkelompok difasilitasi satu Chromebook untuk searching ke internet, dan itu juga dapat memudahkan kita juga dalam pembelajaran. Oke. Terus Apalagi? pembelajaran juga jadi nggak monoton, kita juga ada videonya, ada quotes-nya juga, jadi kitanya juga semangat, menarik kan, sekian gitu. Oke. Tepuk tangan untuk Indira. Nah, Ibu akan apresiasi, akan umumkan nilai kelompoknya ya. Antara kelompok 1, 2, 3, 4. Yang paling besar ada di kelompok 2. Dengan nilai 96. Karena memang aktif ya. Yang lainnya perbandingannya adalah 1 nilai saja. Cuman karena 1 ya, karena yang dilihat dari kelompok 2 ini adalah tidak kebanyakan baca teks gitu ya. Kalau yang lain sudah bagus, cuman kekurangannya adalah ketika membaca teks. Nah, materi pertemuan selanjutnya mengenai menilai perkembangan usaha ya. Nanti kalian pelajari di rumah, boleh juga baca di perpustakaan atau searching di internet ya. Eksplorasi di internet. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan kegiatan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Raffi. Silahkan Raffi. Sebelum pulang, agar baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.